bosan ya melihat saya kembali untuk bisa memberikan informasi terkait public relations. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan tentang riset yang dapat menentukan masalah pada public relations. Seperti apa? Kita saksikan video berikut. Riset pada public relations sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama ini pada tingkat makro, fungsi pada tingkat makro memberikan input untuk manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penelitian berguna untuk bahan pertimbangan adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang berubah. Sedangkan pada tingkat mikro, untuk fungsi yang kedua, ini sebagai input dalam menyusun program PR organisasi. Pada tingkat ini, penelitian dilakukan untuk menyusun program, memantau program, maupun untuk mengevaluasi program PR. Nah, pada riset yang dilakukan terdapat dua jenis, yaitu ada riset formal dan riset informal. Kalau riset formal dilakukan untuk pengumpulan data yang disusun secara ilmiah dengan sampel yang representatif, contohnya seperti survei, analisis isi, ataupun riset eksperimental. Sedangkan untuk riset informal dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang tidak memiliki anggaran untuk riset formal, contohnya seperti record keeping, key contact, special committees, atau casual monitoring. Menurut Gottlieb, Center, dan Broom tahun 2011, terdapat 4 tahap dalam riset public relations. Tahap pertama ada fact-finding, tahap kedua planning and programming, tahap ketiga action and communication, dan tahap terakhir, tahap keempat, yaitu evaluating. Tahap pertama yaitu fact-finding. Ya, pada tahap ini merupakan awal pengumpulan data, kemudian ada juga yang dilakukan adalah mengamati kondisi organisasi ataupun lingkungan, serta menetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu planning and programming. Pada tahap ini, PR telah menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan siap dengan langkah-langkah pemecahan ataupun pencegahan. Langkah-langkah yang diambil ini bisa dirumuskan dalam bentuk rencana, program, ataupun anggaran. Tahap ketiga yaitu action and communication. Pada tahap ini merupakan implementasi dari rencana program yang didasarkan pada temuan fakta. Aksi dan komunikasi merupakan bentuk real yang menyangkut operasional dan juga teknis. Kemudian kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap evaluating. Ya. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana PR akhirnya melakukan assessment terhadap hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan. Nah, pada tahap ini, riset akan kembali dibutuhkan untuk melakukan evaluasi atas hal-hal yang sudah dilakukan. Seperti itulah penjelasan mengenai riset untuk dapat menemukan masalah pada public relations, mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah atau isu yang sedang terjadi, kemudian melakukan evaluasi strategi yang sedang berjalan atau telah berjalan, dan pada akhirnya mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan relevan. Saya Soe Fitriananda mengucapkan terima kasih untuk waktu yang diberikannya. Sehat selalu dan sampai jumpa.